Selama presidennya masih si Trumpet ya, siap-siap aja dunia kacau. Karena dia ini selain pedagang, dia juga troublemaker, warmonger ya. Bahaya banget buat dunia, karena dia nggak cari damai, dia cari untung sendiri guys. Dan sekarang, per hari ini, sebentar lagi emas udah 5.000 US dollar. Ya, artinya emas makin nggak kejangkau buat kita-kita untuk beli gitu loh. Jadi kalau kalian nggak segera pindahkan semua duit rupiah ke emas, udah gigit jari lah nanti kalian sama inflasi, resesi dan segala macem. Ini bukan nasihat keuangan, tapi sepertinya mengarah pada kekacauan dunia ya. Dan sekarang dia ini sudah bikin masalah juga, selain ke Kanada udah membelot ke Cina yang lebih damai dan lebih kepada sifat pedagangnya. Jadi bukan penjajah. Cina itu bukan penjajah guys, tapi pedagang. Dia ingin menguasai dunia itu melalui ekonomi. Nah, sedangkan kalau Kanada itu dia menyelamatkan dirinya, dia langsung membuat statement yang jelas bahwa dia akan mengarah ke Cina. Dan itu udah terjadi. Nah, sekarang Denmark itu Greenlandnya dia mau diambil, dicaplok begitu aja, dan ini membuat ketegangan di negara-negara Uni Eropa. Dan sekarang ini Trump juga udah mempermalukan Presiden Prancis Macron dengan membeberkan chat pribadi Japrinya. Menurut aku ini suatu pelanggaran etika, apalagi itu percakapan diplomatik yang sifatnya sangat rahasia. Jadi bisa dilihat dari chat itu bahwa mereka memang orang-orang berkulit putih ini memang sudah punya perencanaan untuk negara-negara di Timur Tengah. Mereka memang pengen ambil alih Timur Tengah, dan di situ kelihatan, di situ karena aku bisa bahasa Inggris, aku bisa baca. Mereka sudah punya rencana untuk di Gaza dan Syria guys, ini ngeri banget. Jadi ditambah lagi sekarang Jepang, Perdana Menteri yang cewek itu sudah membubarkan DPR-nya guys. Ini bayangin ada satu negara yang membubarkan DPR-nya sendiri. Jadi ya wajar kalau sekarang semua orang berbondong-bondong beli emas karena ingin menyelamatkan nilai belinya. Ya, bukan nambah kaya sebenarnya, menyelamatkan nilai beli. Jadi supaya kita tuh nanti di kemudian hari tuh tetap masih bisa beli beras, beli apa yang kita butuhkan sekarang gitu. Karena kalian tahu nggak, emas itu kenapa harganya bisa naik banget? Karena dia menyesuaikan dengan inflasi. Jadi kalau kalian bisa beli emas, misalnya beli emas sekarang bisa beli 10 kilogram beras, maka di tahun berapapun kalian tetap bisa beli 10 kilogram emas. Bukan soal kaya nggak kaya ya guys, tapi menyelamatkan nilai mata uang, nilai bukan mata uang, nilai uang. Mata uang per hari ini rupiah udah nembus ya 17.000 rupiah. Jadi aku tuh tambah salut sama Presiden B.J. Habibie almarhum. Al-Fatihah buat Pak Habibie. Pak Habibie itu jenius, super jenius ya. Negara kita punya super jenius. Pak Habibie itu dia sendiri loh yang membuat strategi gimana caranya nurunin dolar yang waktu itu sudah 17.000, dari 2.500 jadi 17.000 ke 6.000. Hanya dia satu-satunya Presiden RI yang bisa seajaib itu, super power itu. Dan itu hebatnya Pak Habibie, dan dia tidak menggunakan kepintaran dia untuk memperkaya dirinya sendiri ya. Udah kaya soalnya, tapi nggak serakah gitu maksud aku gitu kan. Jadi guys, teman-teman, dari berapa bulan yang lalu aku udah ingetin di beberapa video aku, tolong cepet beli emas. Karena emas kemungkinan sudah menembus 5.000 dan bahkan target di tahun ini udah jadi 7.000 US dollar, artinya udah di atas 3 juta rupiah per gramnya. Ngeri banget guys, asli. Aku bisa ngobrol kayak gini karena aku jurusan hubungan internasional, aku belajarnya politik, oke?